Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli abdin ila ta'atillahi mujahidin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, murabbi kita, Al-Habib Syaugi bin Haidar Al-Habsyi. Mudah-mudahan beliau selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan rizki yang berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dipanjangkan umur, diberkahkan ilmu sehingga dapat membimbing kita ke jalan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita ad-da'i ilallah Al-Ustaz Faisal. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga panjang umur, berkah keluarganya, berkah ilmunya, sehingga dapat membimbing kita ke jalan yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para habaib yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, kita doakan mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, Allah kembali kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasul, pemimpin alam dunia akhirat, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan. Ingin sekali kita bertemu sekalipun dalam mimpi. Kita berharap, sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar beliau bisa hadir, kita bisa bertemu dengan beliau walau dalam mimpi. Amin ya Rabbal. Tadi sudah disebutkan oleh murabbi kita, betul, memang beliau adalah alumni kami di SMP Islam Terpadu An-Nizamiyah. Tapi itu dulu, beliau murid saya dulu. Sekarang alhamdulillah beliau adalah guru saya, beliau adalah murabbi saya. Jujur, dan juga guru-guru mengatakan alhamdulillah alumni kita ada yang jadi orang. Jadi orang. Mau jadi apaan? Kalau melihat dulu, alhamdulillah beliau memang sudah terlihat, insya Allah beliau menjadi orang besar. Akhlak beliau dulu memang alhamdulillah sudah terlihat akhlak yang baik, alhamdulillah. Perkataan beliau selalu berkata dengan kata-kata yang baik, alhamdulillah. Itu semata-mata karena bimbingan kedua orang tua. Alhamdulillah beliau punya orang tua, Habib Haidar Al-Habsyi. Beliau juga adalah orang yang soleh, insya Allah. Beliau mendidik putra-putranya Habib Syaugi dan juga Habib Segaf, insya Allah
Mudah-mudahan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum berangkat, sebelum masuk SMA, dulu Habib Syaugi pernah telepon saya. Pak Fikri, alhamdulillah nih Syaugi katanya didapat SMA negeri dan juga MAN negeri, kalau nggak salah MAN 13 apa namanya. Gimana nih, yang mana nih yang dipilih nih Pak Fikri? Kemudian saya katakan, Bib, kalau bisa yang paling utama itu adalah Madrasah Aliyah Negeri. Alhamdulillah beliau masuk ke MAN, kemudian alhamdulillah dengan rizki Allah takdirkan beliau bisa belajar atau menuntut ilmu dengan Habibuna Al-Habib Umar Al-Hafidh. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan ilmu yang telah beliau raih, ilmu yang telah beliau dapat bisa mengajarkan kepada kita dan membimbing kita sekali lagi yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak hadirin hadirat rahimakumullah, hadirnya kita di sini tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Faisal adalah karena rasa cinta kita. Rasa cinta kita kepada para habaib, para ulama. Kita cinta kepada para habaib berarti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah akan meraih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah di Baghdad, dulu ada yang namanya Abu Qasim. Abu Qasim ini adalah seorang pegulat sejati. Seorang pegulat sejati. Setiap kali pertandingan gak ada yang bisa mengalahkannya. Suatu hari raja mengadakan sayembara dengan mengatakan siapa orang yang bisa mengalahkan Abu Qasim akan mendapatkan hadiah besar dari raja. Kemudian ada orang tua kemudian mendaftarkan diri untuk bertanding dengan Abu Qasim. Pada saat hari haknya, orang tua itu berbisik kepada Abu Qasim, "Wahai Abu Qasim, aku sudah tahu engkau adalah pegulat sejati. Tidak ada orang yang bisa mengalahkanmu. Tapi kali ini wahai Abu Qasim, mengalahlah kepadaku." Abu Qasim mengatakan, "Mengapa demikian? Mengapa aku harus mengalah denganmu?" Orang tua itu mengatakan, "Aku adalah dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaanku dan keluargaku sedang tertimpa musibah. Kami sedang kelaparan. Dan aku berharap bisa memenangkan pertandingan ini untuk keluargaku." Kemudian Abu Qasim terenyuh karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian mengalah. "Baiklah orang tua, karena aku menghormati datukmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mengalahkan egoku, aku akan mengalahkan reputasiku." Baru pertandingan kemudian kalah. Maka raja memberikan hadiah kepada orang tua tersebut. Raja mengatakan, "Wahai Abu Qasim, mengapa engkau tidak biasa seperti ini?" Abu Qasim mengatakan, "Wahai raja, beliau adalah dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingin membantu beliau
karena aku cinta kepada datuknya. Masya Allah. Malam hari kemudian Abu Qasim bermimpi didatangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memeluk Abu Qasim dan mencium Abu Qasim. Wahai Abu Qasim, hari ini aku mencintaimu dan juga Allah mencintaimu, dan Allah mengangkat derajatmu menjadi wali min auliyaillah. Beliau adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Makam beliau ada di Baghdad. Inilah karena kecintaan kepada Rasulullah dan keluarganya, Allah mengangkat derajat seseorang yang mencintai Rasulullah dan keluarganya. Orang-orang yang mencintai keluarga Rasulullah itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah pasti orang yang menghina, orang yang menghardik, orang yang mencemoohkan Rasulullah dan keluarganya, sudah pasti Allah pun marah. Makanya kita ngeri, kita takut. Banyak dzurriyyah Rasulullah yang dihinakan. Kita takut azab Allah ini akan turun. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah menjadikan negeri kita ini negeri yang aman, sejahtera, baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Kalaupun mereka tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, kita lepaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan mereka. Ya Allah, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita banyak bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu akan kembali kepada kita. Baginda Rasul pernah bersabda, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu biha asyara marrah, atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah yang akan membalasnya 10 kali. Di dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam, rawahu Abu Dawud, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang pun, kata Rasulullah, yang mengucapkan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku hingga aku dapat menjawab salam untuknya. Masya Allah. Setiap sholawat yang kita sampaikan kepada baginda Rasul, Rasulullah menjawab salam kita. Dan jawaban atau ucapan yang keluar dari mulut yang mulia itu sudah pasti mengandung doa. Dan doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perbanyak sholawat kepada baginda Rasul dan keluarganya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Semua. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى alihi. Ada juga kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat cinta kepada baginda Rasul. Beliau bernama, kalau tidak salah, Thauban bin Bujdad. Thauban bin Bujdad ini adalah dahulu hamba sahaya, budak. Kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemanapun baginda Rasul berada, kemanapun baginda Rasul pergi, beliau selalu ikut, karena ingin selalu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Thauban bin Bujdad ini terlihat pucat wajahnya. Sahabat-sahabat bertanya, "Wahai Thauban, apa yang menyebabkan wajahmu pucat seperti ini?" Beliau tidak menjawab. Dikala baginda Rasul yang bertanya, kemudian beliau menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang yang kuat. Aku kuat menahan lapar dan haus meskipun makanan dan minuman ada di rumahku. Aku juga kuat meninggalkan keluargaku untuk pergi di medan perang, memenuhi panggilan atau perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad. Namun ada satu yang tidak bisa aku menahannya." Apa itu wahai Thauban? "Kerinduanku kepadamu ya Rasulullah. Dikala kerinduanku datang di pagi hari, maka aku tak sanggup menunggu malam hari untuk bertemu denganmu. Dan dikala kerinduanku datang di malam hari, aku pun tak sanggup untuk menunggu pagi hari bertemu denganmu." Kalau seandainya di dunia ini aku bisa bertemu denganmu kapan saja, namun yang aku pikirkan nanti di akhirat, bagaimana nanti? Engkau adalah Nabi dan Rasul, sudah pasti mendapatkan kemuliaan dan surga yang paling tinggi, yang paling indah. Sedangkan aku, kata Thauban, seandainya Allah mengampuni dosa-dosaku dan aku ditempatkan di dalam surga, maka surgaku tentu tidak bersamamu. Ini yang aku pikirkan. Apalah nikmatnya surga jika tidak bertemu denganmu, jika tidak bersamamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa." Mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan bersama orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.